Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas salah satu teknologi yang sering kita gunakan. Apa itu? Ya, itu adalah Bluetooth. Di mana kita tuh sering menggunakannya setiap hari. Ya kan, saat mendengar lagu ataupun maupun kalian beraktivitas apapun pasti kalian sering menggunakan. Ya, kita akan menyelami bagaimana sih teknologi ini bekerja untuk menghubungkan perangkat-perangkat kita tanpa kabel. Singkatnya, sebenarnya apa sih Bluetooth itu? Secara sederhana, Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek. Fungsinya adalah memungkinkan perangkat elektronik untuk bertukar data atau informasi satu sama lain melalui gelombang radio dengan tujuan dan dengan tujuan sejak awal memang untuk menggantikan kabel-kabel yang merepotkan dalam berbagai aplikasi, mulai dari menghubungkan handset hingga printer. Dan tahukah Anda, nama Bluetooth ini diambil dari Harald Bluetooth Gomson, seorang raja Viking Denmark abad ke-10 yang dikenal karena berhasil menyatukan suku-suku Skandinavia. Ini adalah ini adalah metafora. Metafora yang pas untuk teknologi yang menyatukan berbagai protokol komunikasi. Sejarah singkatnya, dalam perjalanan Bluetooth dimulai pada tahun 1994. Nah, pada tahun 1994, ketika Ericsson Mobile Communication memulai sebuah proyek untuk mencari alternatif kabel RS-232 yang umumnya digunakan saat itu, ya kan. Kemudian pada tahun 1998, sebuah kelompok bernama SIG atau Special Interest Group dibentuk, yang anggotanya adalah perusahaan raksasa seperti Eriscom, IBM, dan lain-lain. Yang semuanya tuh memiliki visi yang sama, yaitu standarisasi teknologi nirkabel jarak pendek ini. Hanya dalam setahun kemudian, versi 1.0 spesifikasi Bluetooth dirilis ke publik. Dan saat itu juga Bluetooth terus berkembang sampai sekarang dengan versi-versi terbaru 2.0, 3.0, dan 4.0. Dan yang terbaru itu adalah 5.0 yang menawarkan kecepatan jangkauan dan efisien daya yang semakin baik. Ya, bagaimana sih Bluetooth tuh bisa mentransfer data-data tanpa kabel? Ya, kuncinya tuh pada penggunaan frekuensi radio. Bluetooth beroperasi pada pita frekuensi yang disebut dengan ISM, yaitu pita industri. Ilmiahnya dan medis tepatnya tuh pada ternyata terdapat tepatnya tuh pada 2,4 GHz. Ini adalah pita frekuensi yang sama yang digunakan oleh Wi-Fi dan beberapa telepon nirkabel. Untuk menghindari interferensi dan meningkatkan keamanan, Bluetooth menggunakan teknik cerdas yang disebut dengan frekuensi hopping speed spectrum atau FHSS, yang artinya perangkat Bluetooth itu tidak digunakan hanya terpaku pada satu frekuensi saja, melainkan dia tuh bisa menggunakan teknik yang sangat bagus, yaitu bisa melompat antar 79 saluran yang berbeda. Jadi nggak selalu pada saluran satu yang sama, tapi dia tuh bisa melompat ke banyak saluran. Ya nggak? 79 saluran yang berbeda. Dan itu tuh 1.600 kali per detik untuk menghindari interfeksi dan meningkatkan keamanan. Namun, karena sifat gelombang radio yang jangkauannya Bluetooth tuh cenderung terbatas, umumnya tuh sekitar 10 meter, dan bisa, ya, jangkauannya tuh cuma terbatas, hanya 10 meter untuk perangkat kelas 2 yang paling umum. Meskipun ada kelas 1 yang bisa mencapai 100 meter gitu kan. Tapi agak tahu itu di mana. Dan mari kita masuk ke Pisconet dan Scatnet. Ya, Bluetooth tuh membentuk jaringan yang sangat sederhana namun efektif. Jaringan dasar ini disebut dengan Piconet dalam sebuah Plonet. Selalu ada satu perangkat yang bertindak sebagai master dan dapat terhubung dengan hingga 7 perangkat sekaligus. Master adalah pengontrol komunikasi utama, sedangkan slave hanya bisa berkomunikasi dengan master. Bayangkan, seperti smartphone Anda itu adalah master yang terhubung dengan AirPod, yaitu adalah slave.
dan juga smartwatch secara bersamaan. Lebih lanjut lagi ya kan, Bluetooth juga bisa membentuk jaringan yang lebih kompleks yang disebut dengan Statner. Ini terjadi ketika sebuah perangkat jaringan dapat menjadi master di satu Bitcoin dan pada saat yang sama menjadi slave Bitcoin lainnya. Konsep ini memungkinkan konektif aktivitas yang jauh lebih kompleks dan juga fleksibel. Mungkin Anda sering melakukan ini, Tia, bagaimana sebenarnya proses koneksi Bluetooth atau yang sering kita sebut pairing itu bekerja. Gimana sih caranya bekerja? Yang pertama, penemuan atau discover. Ya, perangkat Bluetooth memancarkan sinyal agar bisa ditemukan oleh perangkat lain di sekitar. Yang kedua adalah pemasangan atau firing. Di sini, kedua perangkat setuju untuk terhubung. Ya, proses ini tuh sering kali melibatkan pemasukan kode sandi atau PIN. Atau kalau sekarang tuh kalian hanya tinggal klik setuju aja untuk terhubung. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang aman dan mengotorisasikan pertukaran data setelah berhasil dipasangkan. Kedua perangkat akan mengingat satu sama lain dan dapat terhubung kembali secara otomatis di kemudian hari tanpa proses pairing ulang. Terakhir, setelah pairing sukses, terjadilah koneksi yang aktif di mana data mulai ditransfer antar perangkat. Dan untuk keamanan dalam Bluetooth ini tenang aja. Seperti halnya teknologi nirkabel lainnya ya kan. Keamanan adalah aspek yang sangat penting dalam data yang ditransfer atau ditransmisikan. Antara lain, perangkat deskripsi yang terlejang berarti diacak untuk mencegah penyadapan oleh pihak yang berwenang. Keduanya tuh ada autentikasi yang memastikan bahwa hanya perangkat yang sah yang telah diotorasikan yang dapat terhubung. PIN, atau passkey yang kita masukkan saat pairing adalah salah satu bentuk autentikensi ini. Meskipun demikian penting ini untuk diketahui bahwa tidak ada sistem 100% yang sempurna. Di mana demikian penting untuk diketahui kan. Tidak ada sistem yang keamanannya itu 100% itu tidak mungkin, Bro. Mungkin hanya cuma 99 aja, kalau nggak 90. Ya versi saya tapi ya, saya juga nggak tahu. Dan untuk versi Bluetooth yang lebih baru tuh telah mengatasi masalah ini dan terus meningkatkan keamanannya. Kelebihan dan kekurangan dan keterbatasan jumlah perangkat dalam satu Bitcoin. Itu adalah kelebihan dan kekurangannya dalam Bluetooth. Jadi kalian tuh kagak kekurangan itu jangkauannya ya. Jangkauannya tuh sangat terbatas banget. Tapi dalam versi terbaru kita sudah cuma 100 meter dan keterbatasan juga dalam jumlah perangkatnya. Untuk evolusi Bluetooth sendiri, Bluetooth tuh punya banyak banget nih variasi ya kan. Sejak kemunculan Bluetooth terus tuh berevolusi dari versi awal Bluetooth 1.x ya kan, menawarkan kecepatan 1 Mbps. Lalu kita juga ditawarkan Bluetooth yang baru lagi dari EDR, Bluetooth 2.0x, meningkatkan kecepatan hingga 3 Mbps, Bro. Lalu juga ada Bluetooth 3, berapa ini? 3x ya kan. Hertz dari HS. Ya enggak? Kecepatannya tuh tinggi. Tapi dia harus menggunakan WiFi sebagai transfer data hingga dapat kecepatan 24 Mbps megabit per second. Bluetooth lalu juga ada 4.x yaitu dari Black. Fokus pada efisiensi daya Bluetooth low energy, ideal untuk IoT. Bluetooth 5.x meningkatkan jangkauan dan kecepatan 2 kali, kapasitas pesan broadcast 8 kali ya kan. Dan konsisten yang lebih baik yaitu adalah Bluetooth Accuracy, yaitu ada Bluetooth terbaru ya kan, yang dapat mengirim audio ke jumlah penerima yang tak terbatas. Lalu kesimpulan ya kan. Sebagai kesimpulan, Bluetooth adalah teknologi nirkabel yang sangat efisien dan telah mengubah cara kita untuk berinteraksi
dengan perangkat di sekitar kita. Ia juga bekerja dalam memanfaatkan gelombang radio frekuensi yang sangat tinggi. Ya nggak tinggi-tinggi amat ya, tapi cukup tinggi. Dan menggunakan teknik lompatan frekuensi yang cerdas untuk memastikan nih koneksi yang stabil dan aman. Bluetooth terus berevolusi ya kan, beradaptasi pada kebutuhan dan kecepatan, nah jangkauan efisien dan yang lebih, hingga terus mendukung ekosistem perangkat yang saling terhubung dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari handset nirkabel hingga perangkat smartphone, Bluetooth ada di mana-mana, menjadikan hidup kita lebih mudah dan bebas kabel. Jadi ya itu lebih singkat, oke? Dan terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan tentang Bluetooth. Dan mohon maaf jika ada salah kata dari saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.